Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, how are you? I hope that all of you are good today. So today we are going to learn about science on still chapter 3 part E, that is about what happens in the life cycle of a flowering plant. Apa yang terjadi di siklus kehidupan dari tanaman yang berbunga? Siklus kehidupan ya. Now look at this. The stages of growth and development from a seed into an adult plant repeat in a cycle. Langkah-langkah dari pertumbuhan dan perkembangan dari sebuah benih menjadi tanaman dewasa berulang di dalam sebuah siklus. Jadi dia itu dari benih terus tumbuh menjadi tanaman dewasa. Terus tanaman dewasanya nanti menghasilkan benih. Nah, dari benihnya pun akan kembali lagi menjadi tanaman dewasa dan begitu seterusnya. Dari benih tanaman dewasa, terus dari tanaman dewasa menghasilkan benih, benihnya akan berubah menjadi tanaman yang dewasa. Nah, itulah yang disebut dengan life cycle. Oke. Sekali lagi, life cycle tadi adalah the stages of growth and development from a seed into an adult plant repeat in a cycle. That is what we call as life cycle. Now, this diagram shows the stages of growth and development of a bean plant. Kita ada diagram nih yang menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman buncis. Yang pertama, yang pasti ya, kita lihat dari seed-nya dulu. Dari seed, setelah seed ini nanti akan germination takes place if conditions are right. Seed ini akan berkecambah ya jika kondisinya benar. Oke, kalau dia tempatnya warmth, hangat. Oke, terus ada air juga biar dia bisa berkecambah. Setelah seed germination muncullah seedling atau benih yang masih muda nih. Ya, seedling ini prosesnya sudah tumbuh akar, roots downwards, root yang tumbuh ke bawah, dan sedikit ada stem atau batangnya, sedikit cuma. Nah, nanti seedling ini grows into a young plant. Setelah seedling grows, tumbuh dia menjadi young plant. Di young plant, seperti yang kita pelajari, young plant itu sudah bisa, young plant can make their own food. Dari sinilah tanaman bisa membuat makanannya sendiri. Karena kenapa? Karena sudah ada leaves, sudah ada stem and roots. Oke, sudah bisa membuat makanannya sendiri. Dari young plant, the young plant grows into an adult plant which can produce flowers. Young plantnya tumbuh lagi menjadi tanaman yang lebih dewasa yang bisa menghasilkan bunga. Setelah dia menghasilkan bunga, the flowers develop into fruit with seeds if pollination, fertilization, and seed production take place. Adult plant with flowers, ya, dengan flowernya tadi akan berkembang menjadi buah, ya, dengan biji-bijian jika pollination, fertilization, and seed production terjadi, ya. Nah, jadi ini adalah contoh dari adult plant with fruit. Dari flowersnya tadi, flowersnya akan berkembang menjadi buah-buahan. Setelah adult plant with fruitnya muncul, fruitnya tadi kan ada seed tuh, dari buah ada benih-benih di dalamnya ya, atau biji-bijian itu. Nah, biji-bijiannya pun akan seed dispersal take place. Penyebaran benih akan terjadi. Masih ingat kan penyebaran benih kemarin dengan apa saja? Ada dengan dispersal by wind, dispersal by animals, dispersal by water, ya. Dan begitu seterusnya. Setelah seed dispersal take place, setelah penyebaran benih terjadi, maka akan kembali lagi ke seed lagi dan germination lagi dan begitu seterusnya. Dia akan berulang-ulang terus seperti ini. Inilah yang disebut dengan life cycle. Siklus kehidupan. Okay. Now open the next page on page 83.
Some flowering plants can reproduce from plant parts such as leaves, stems, and roots. Ada beberapa tanaman yang berbunga yang bisa bereproduksi dari bagian tanaman itu sendiri. Contohnya dari daun, dari batang, ataupun dari akar. Ya, for example nih, yang pertama, new plant growing from leaf. Jadi ada tanaman yang tumbuh nih, yang baru tumbuh dari daun. Jadi di daunnya ini sudah timbul tanaman yang baru. Terus ada juga yang dari stem, ya, from underground stem. Ada juga yang dari batang, contoh yang ini. Oke, ada yang dari ginger nih. Kalau ginger dari batang, dari stem, muncullah tanaman yang baru. Sweet potato, kalau sweet potato itu dari roots. Muncullah lagi new plant growing from roots. Sweet potato pun juga menimbulkan tanaman yang baru. Oke, seperti di gambar ini. Okay, next. Open the next page on page 84. Di halaman 84, what do we have learned today? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama itu the different stages of growth and development from a seed into an adult plant make up the life cycle of a flowering plant. Jadi perbedaan langkah-langkah pertumbuhan dan perkembangan dari sebuah benih menuju tanaman yang dewasa menciptakan siklus kehidupan dari tanaman yang berbunga. Ya, jadi ingat, life cycle itu adalah growth and development from a seed into an adult plant. Oke. Yang pertama sudah kita pelajari tadi ya, dan ini diingat karena nanti di latihan ada nih. Dari seed, benih-benihnya tadi, setelah seed nanti seednya akan germination atau berkecambah, berubah menjadi seedling, ya seedling, yang tanaman benihnya tadi sudah timbul roots, sudah timbul akar. Dari seedling nanti dia akan berubah menjadi young plant, tumbuh lagi menjadi young plant. Oke. Dari young plant yang sudah bisa can make their own food, sudah bisa membuat makanan sendiri karena sudah ada leaves, stem, and roots. Dari young plant akan tumbuh lagi menjadi adult plant with flowers. Ya, adult plant with flowers sudah tumbuh menjadi tanaman yang dewasa dengan bunga, baru bunga. Setelah itu, adult plant with flowers akan melakukan pollination, fertilization, and seed production yang mengakibatkan dia berubah menjadi adult plant with fruit. Tanaman yang dewasa dengan buah-buahan. Jadi flowersnya tadi develop into fruit. Flowersnya berkembang menjadi buah-buahan. Setelah buah-buahannya tumbuh, akan timbul seed dispersal atau penyerbukan benih. Ya, jadi ingatlah sekali lagi, fruit, ya, dispersal, penyerbukan, fruit, penyerbukan itu bisa dilakukan dengan dispersal by wind, dispersal by water, dispersal by animal. Setelah itu nanti akan timbul lagi menjadi benih, seed, dan begitu seterusnya. Dia akan berputar di sini-sini terus. Ya, itulah yang disebut dengan life cycle of a flowering plant. Jadi ingat prosesnya dan ingat juga langkah-langkahnya apa yang akan terjadi dengan bagian-bagian ini. Okay. Now open the next page on page 85. We have a practice here, an exercise. This diagram shows the life cycle of a papaya plant. At which stages of growth and development do pollination, fertilization, seed production, seed dispersal, and germination take place? Jadi lihat nih ada diagram dari tanaman pepaya. Nah, dari tanaman pepaya ini coba kamu tulis di manakah terjadinya pollination, fertilization, seed production, seed dispersal, and germination. Ya, sesuai dengan pertanyaannya tadi. Kamu tulis di manakah terjadinya hal-hal tersebut. Oke. Itu saja. That is all for today. If you have done answer all the questions, don't forget to take a picture of your answer and send it to me via WhatsApp.
And thanks for the parents who help the children answer, study, and learn more about this lesson. Jika kamu sudah mengerjakannya, jangan lupa ambil foto jawabanmu dan kirimkan foto jawabanmu itu ke Mr. Adit. Dan terima kasih kepada orang tua yang sudah membantu anaknya dalam pembelajaran hari ini. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. See you on the next meeting.